Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin Tuhan. Dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin Tuhan. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Kemanakah kami Tuhan? Haleluya. Kemana kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya. Amin Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdian, Yesus Tuhan bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Tuhan, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Haleluya. Oh, bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Haleluya. Tak terselami
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, sungguh indah. Jujur kadangku tak sanggup menghabis semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup. Amin, haleluya. Menolong dalam sesaku, haleluya. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi
sampai jiwaku berserah, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku Tuhan, imanku memegang janji Yesus. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku berserah. Amin. Sampai hatiku mendengar, oh, lagu pengharapan. Oh, bukan berserah. Oh, sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Oke, satu ayat ini mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah. Kita ulangi dulu, kita baca bersama-sama. Ayo, oke. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, mengertilah, pahamilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang akhir zaman itu sudah dibicarakan oleh nabi-nabi Tuhan, oleh tokoh-tokoh ketika gereja mula-mula, itu pun sudah disampaikan akan adanya akhir zaman. Sampai orang berpikir, Pak, katanya akhir zaman. Dari dulu sampai sekarang kok belum kiamat-kiamat.
Kapan sih akhir zaman itu, Pak? Sampaikan bahwa inilah waktu hampir di penghujung sebenarnya. Ya. Kita tahu bahwa situasi, kondisi saat ini, sekarang ini, tanda-tanda itu sudah sangat-sangat nyata, sangat nampak, dan kita harus mengetahui dan kita harus memahami bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di masa yang sukar. Ya, masa yang sukar. Orang bekerja tiba-tiba di PHK. Yang semula mereka rasanya nyaman dengan profesinya, tiba-tiba diskors karena COVID-19. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal, yang ada di dalam dunia ini. Yang kita tahu bahwa memang masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Ketika masa sukar itu kita alami, ada beberapa reaksi yang seringkali dilakukan oleh orang-orang. Reaksi ketika kita mengalami masa sukar, masa sulit adalah kadang kita memberontak. Tuhan, mengapa aku harus mengalami situasi seperti ini? Tuhan, aku kurang apanya? Tuhan, aku ini sudah setia. Tuhan, aku ini kurang opon. Itu seringkali yang kita lontarkan kepada Tuhan ketika kita mengalami masa sukar dan seolah-olah tidak ada pertolongan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, masa sukar pada zaman Alkitab justru itu adalah masa di mana muncul tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Ya. Tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Contohlah Daud. Daud ini adalah orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi Daud ini muncul ketika kondisi orang-orang Israel, mereka di dalam tekanan, di dalam penjajahan dari orang-orang Filistin. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Muncullah satu pribadi, yaitu Daud, sehingga dia akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Munculnya Daud dimulai dari sebuah krisis. Dimulai dari sebuah kesukaran yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Gideon juga sama. Gideon seorang pahlawan yang luar biasa. Munculnya pada saat apa? Munculnya pada saat orang-orang Israel, mereka mengalami tekanan dari bangsa Midian. Mereka untuk bercocok tanam, tetapi ketika mereka akan panen sudah dihabisi oleh orang-orang lain, para penjajah. Orang Israel mereka dalam tekanan, muncullah Gideon. Jadi di dalam setiap kesukaran yang terjadi, muncullah tokoh-tokoh iman, muncullah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari kesukaran yang terjadi. Jadi jangan kita berpikir dengan kesukaran yang terjadi, aduh selesai sudahlah. Jangan. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh iman yang muncul. Mereka muncul itu pada saat mereka mengalami yang namanya kesukaran. Yohanes juga sama. Yesus juga sama. Muncul pada saat apa? Orang-orang Israel mereka ditindas secara politik, mereka betul-betul nggak berdaya. Yohanes muncul, Yesus muncul, sampai Yesus digadang-gadang supaya Yesus ini menjadi Mesias Raja yang akan menggantikan tahta Daud, membebaskan orang Israel dari tekanan bangsa Romawi. Karena orang Israel pada saat itu mereka betul-betul menderita, lahir batin mereka menderita. Muncullah pribadi Yohanes, muncullah pribadi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di masa-masa sukar
muncullah pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita saat ini mengalami masa-masa yang sukar, tapi saya berdoa di masa yang sukar itu memunculkan iman kita itu semakin kokoh, semakin kuat, karena pengharapan kita bukan pada apa yang ada di tengah-tengah dunia ini, tapi pengharapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Benar enggak? Kalau situasi seperti ini kita pengharapnya kepada siapa? Di Jakarta tiap hari mereka harus memakamkan 30 sampai 40 orang yang terkena COVID tiap hari. Sang pembuat kubur mereka lelah, mereka capek dengan apa yang terjadi. Tapi itu sebuah situasi. Terus kita berlindung kepada apa dan kepada siapa? Kita hanya berlindung kepada Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu reaksi yang seringkali dialami, dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika mereka mengalami sebuah situasi yang sulit, situasi yang sukar. Yang mereka lakukan adalah seringkali mereka marah sama Tuhan. Don't angry, jangan marah. Remember God's love. Ingatlah kasih Tuhan. Itu menjadi tema kita pada kesempatan ini. Jangan marah. Tapi reaksi yang seringkali kita lakukan, ya, ketika kita mengalami situasi yang buruk, situasi yang sulit, kondisi yang sukar adalah kita marah dengan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tadi saya awal sampaikan, aku ini kurangnya apa? Aku melayani oke, setia oke, memberikan perpuluhan oke, persembahan juga oke. Aku setia, kurang apanya Tuhan? Aku hanya minta, Tuhan sembuhkan anakku. Anak tidak sembuh, tapi akhirnya mungkin meninggal. Banyak orang-orang yang sakit hati dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, karena situasi yang sukar, yang sulit, yang dia alami. Karena kenyataannya, ya, kadang dia berkata berbeda dengan apa yang Tuhan firman sampaikan. Itulah yang seringkali membuat orang-orang Kristen marah. Nah, kita lihat ada satu contoh bagaimana seharusnya kita bersikap. Di dalam Keluaran, gak usah dibaca ini karena ini ceritanya cukup panjang. Ini kisah dari Musa yang diutus oleh Tuhan, ya, untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Mesir. Jadi orang Israel mereka sangat-sangat menderita, dijajah, ditindas, disuruh kerja paksa. Mereka betul-betul menderita luar dalam. Mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengar teriakan mereka. Pada saat Musa sedang menggembalakan kambing domba milik dari mertuanya yaitu Yitro di padang belantara begitu, ketika dia berjalan tiba-tiba ada semak duri yang tiba-tiba itu ada api keluar dari semak duri. Musa kaget, terkejut dengan apa yang dia lihat. Singkat cerita bahwa dari semak duri itu, yang itu adalah Allah sendiri. Dia berfirman kepada Musa, Musa, aku telah mendengar rintihan, aku telah mendengar kesusahan, aku telah mendengar jeritan hati dari orang-orang Israel, bagaimana mereka menderita di Mesir. Aku mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Musa berdalih, Tuhan, aku itu enggak pintar ngomong. Tuhan, aku takut. Aku di sini itu karena aku melarikan diri Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mengajak, membawa
Harun untuk mendampingi engkau. Tapi ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau ya ketika engkau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku menyertai engkau. Itu yang berfirman Tuhan sendiri loh. Itu secara visual dan juga audible. Visual itu artinya dia melihat sendiri ada api yang keluar dari semak-semak. Coba kalau di sini nggak ada apa-apa, kemudian ada api gitu keluar dan dia bisa ngomong. Oh, saudara, kita tahu bahwa ini Tuhan. Yang memerintahkan Musa itu adalah Tuhan sendiri, dan Musa tahu bahwa yang mengutus dia itu adalah Tuhan. Tuhan berjanji bahwa akan menyertai Musa. Di dalam Musa itu membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ke tempat yang Tuhan janjikan. Musa akhirnya menyetujui dan dia menghadap Firaun. Dia menghadap Raja Mesir. Ketika dia menghadap Raja Mesir, rupanya firman Tuhan, kalau kita baca, ada 9 kali ya kitab Keluaran itu menulis Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini sesuatu yang aneh. Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Harusnya secara manusia Tuhan melembutkan hatinya Firaun supaya bangsa itu gampang untuk dibawa. Tapi firman Tuhan dicatat beda. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau kita jadi Musa, Tuhan ini karepe piye? Ya, Tuhan itu maunya bagaimana? Harusnya Tuhan engkau melembutkan hatinya supaya tidak terlalu capek, teriak lulu, lelah untuk cepat cabut dari penderitaan. Tapi Tuhan beda, ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai akhirnya muncul tulah. Ada kata, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada belalang, ada hujan es, ada penyakit bara. Sampai tulah itu keluar, sampai kematian anak-anak sulung di Mesir. Tapi Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun sehingga orang Israel itu biarkan umatku pergi, tapi oleh Firaun tidak, karena Tuhan mengeraskan hatinya. Saudara, kalau kita jadi Musa, ini bisa jadi kita itu marah. Tuhan ini maunya apa? Ya, Tuhan yang memerintah, tapi Tuhan yang menghalangi. Mbak, Tuhan itu berikan kelembutan dalam hati Firaun, harusnya seperti itu. Tapi enggak, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa itu? Di dalam pasal yang keempat, supaya mujizat-mujizat Tuhan itu nyata dan orang-orang Mesir mereka melihat bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Itu tujuannya mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah demikian dalam hidup ini? Kita ini kan hidup oleh karena percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku ini, firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini akan janji-janji yang luar biasa dan itu seringkali dipegang oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Tuhan, tapi kok faktanya seperti ini? Antara firman dan fakta
seolah-olah bertentangan. Tuhan, aku itu sudah berusaha dengan maksimal untuk aku setia kepada Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi faktanya berbeda. Antara janji dengan fakta berbeda. Itu seringkali yang ada dalam pikiran kita, sehingga banyak orang Kristen akhirnya dia kecewa. Tuhan, jasa-jasa mulai dikeluarkan Tuhan, ya kan? Seringkali kalau kita kan, kita jasa-jasa kita kepada Tuhan digelontorkan. Tuhan, aku ini kurang apa? Kurang apa coba Tuhan? Tapi kok faktanya seperti ini, hanya minta Tuhan kesembuhan saja. Kok enggak sembuh-sembuh? Tuhan, aku hanya minta kecukupan, tapi kok kondisinya seperti ini? Kita mulai marah dengan Tuhan karena antara yang dijanjikan Tuhan dengan faktanya itu seolah-olah berbeda. Belajar dari Musa, Tuhan sengaja mengeraskan hati itu. Tuhan sengaja membuat fakta itu berbeda karena Tuhan ingin ada mujizat yang akan Tuhan lakukan yang lebih besar lagi. Coba kalau kisahnya, ya, kemudian Tuhan melembutkan hatinya Firaun. Ya, hati Firaun lembut ketika Musa menghadap Firaun, dan kemudian Firaun hatinya lembut. Musa berkata, Firaun, biarkan umatku pergi dari Mesir. Oh iya, silakan, minta apa tak kasih. Orang no cerita nih. Dalam Alkitab itu tidak ada ceritanya tulah, itu tidak ada ceritanya laut terbelah, itu tidak ada ceritanya. Tuhan ingin di dalam kesukaran yang terjadi, Tuhan kadang itu izinkan itu, Tuhan biarkan itu, karena Tuhan ingin lakukan yang lebih besar lagi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena dari masa sukar itulah memunculkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Di dalam Alkitab itu banyak begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah marah dengan Tuhan. Don't angry. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sedang sediakan yang lebih besar lagi. Coba, kalau Tuhan tidak mengeraskan hati Firaun, sampai ketika Firaun, ya, mereka mengejar mengejar orang Israel yang saat itu memang sudah keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka harus melewati laut Teberau. Firaun mungkin dia hanya tengar-tengar gitu. Loh, kok aku biarkan? Tuhan mengeraskan hatinya. Dan kemudian, oke, kita kejar. Mungkin belum jauh. Benar, dikejar. Ya, dikejar. Ketika bangsa Israel mereka berhadapan dengan laut. Aduh, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan laut, ke belakang tentara Mesir. Apa yang dilakukan? Mujizat terjadi, laut terbelah. Bangsa Israel bisa berjalan lewat laut. Ini mujizat yang luar biasa. Bagaimana laut bisa menjadi kering? Mereka berjalan, mereka bisa melewati laut Teberau. Sementara orang Mesir yang mengejar, dia mengejar dengan keretanya, tentu dengan kudanya, tentu itu sebenarnya lebih cepat. Tapi nggak tahu bagaimana cara Tuhan ketika orang Israel sudah di seberang, seolah mereka itu nggak bisa jalan dengan keretanya, mereka nggak bisa berjalan dengan alat transportasinya dibuat. Aduh, mengapa kok seperti ini, kebelet, nggak bisa. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa, kembalikan air itu. Dipukulkah tongkat Musa, dan kemudian air yang terbelah itu menyatu lagi, dan orang-orang Mesir mati di laut Teberau. Saudara, belajarlah seperti Musa, ya. Dia tidak marah dengan apa yang diperlakukan Tuhan dengan dirinya. Tidak marah.
Makanya Musa ini terkenal dengan orang yang lembut hatinya, tidak gampang tersinggung dengan perlakuan Allah atas hidupnya. Itu Musa. Saya berdoa kita semua tidak mudah marah sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi saya mau tanya, apakah ada yang lagi ngambek sama Tuhan? Orang marah sih, kalau marah itu terlalu deh ya. Ngambek, tahu ngambek ya? Ngambek itu gini, ngapain doa-doanan? Doa ya ora dijawab kok. Nah itu ngambek gitu, ya itu ngambek. Allah ngapain setia-setia juga, ngapa? Toh juga hidupku seperti ini, itu ngambek. Itu ngambek. Ngambek dibiarkan, sebenarnya ngambek itu juga marah. Marah yang diam. Jangan marah, ya. Di masa-masa yang sukar kiranya bukan kemarahan yang muncul, tapi kita semakin menghayati bagaimana bahwa di balik masa-masa yang sukar itu Tuhan ingin kita itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pengharapan kita bukan lagi kepada apa yang di tengah-tengah dunia ini, tapi pengharapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan inginnya seperti itu. Nah inilah namanya pahlawan-pahlawan iman yang muncul di masa-masa yang sukar. Kalau semua baik-baik aja, fine-fine aja, saya percaya tidak ada yang namanya tokoh-tokoh iman. Sejarah gereja mencatat seperti itu. Nah yang kedua, kita lihat tentang kisah dari Yosafat. Itu ada di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Oke, kita lihat, kita baca ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ini banyak cerita. Tapi kita bersyukur bahwa dalam Alkitab itu banyak jejak-jejak domba yang kita dapat pelajari, kita hanya ngikuti aja, kita nggak ngalami. Kalau kita ingin ngalami yang baik, ikutilah jejak yang baik. Kalau ingin ngalami yang buruk, ya silakan ikutilah jejak yang buruk. Nah, kita bersyukur bahwa banyak jejak-jejak domba yang ditemukan di dalam Alkitab kita ini. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon. Kemenangan atas Moab dan Amon. Ya, ceritanya seperti ini, nanti kita akan baca ini. Ceritanya seperti ini, jadi bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang terdiri dari 2 suku. Suku Benyamin dan suku Yehuda. Sedikit. Nah, 2 suku yang sedikit ini menjadi kerajaan, namanya kerajaan selatan. Kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan ini mendapat ancaman dari kerajaan Amon, kerajaan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang dikenal dengan namanya orang-orang Edom. Nah, 3 ini menjadi sekutu. Ya, 3 ini menjadi sekutu yang kuat, bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Dan dikatakan bahwa bangsa ini telah mengalahkan satu tempat, satu negara, dan kemudian giliran berikutnya adalah Yehuda yang akan ditaklukkan. Yehuda yang akan ditaklukkan. Ketika Yosafat mendengar, dia rajanya saat itu, dia mendengar bahwa kerajaannya terancam, Yosafat ini dia takut luar biasa. Karena dia menyadari bahwa dia kecil. Ya, dia kecil sementara sekutu bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Edom ini besar. Mereka orang-orang yang luar biasa. Orang-orang Yehuda sangat-sangat takut. Dan apa yang dilakukan? Yosafat mengajak seluruh umat Tuhan
Mari kita datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dan kemudian mari semuanya, suami, istri, anak-anak, mari kita berdoa, berpuasa. Ya, jadi ini penting. Ketika ya kita mengalami masalah dalam keluarga, mari pertama ajaklah keluargamu, bukan hanya suami dan istri, tapi belajar untuk ajak anak-anak juga berdoa bersama-sama. Mereka berdoa di rumah Allah dan dipimpin oleh Yosafat. Dia berdoa kepada Allah, dia mengagungkan Tuhan bahwa sampai ada kerajaan yang besar, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, semua itu adalah karena campur tangan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba pada saat Yosafat berserta dengan seluruh rakyat Yehuda berdoa, tampillah di dalam ayat yang ke-14. Lalu 2 Tawarik pasal 20 ayat 14, bisa ditampilkan enggak ini? LCD ya. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ya. Ayat berikutnya, ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Ya. Melainkan Allah. Sampai di sini. Jadi ketika seseorang mengalami tekanan dalam hidupnya, ketakutan dalam hidupnya, pertama-tama adalah carilah Tuhan. Ya, cari Tuhan. Pada saat itu mereka ke bait Allah, karena bait Allah saat itu baru dibangun. Carilah Tuhan bersama dengan keluargamu, bersatu hati dengan apa yang engkau alami. Yang berikutnya, dengarkanlah akan suara Nabi, dengarkanlah akan firman Tuhan, dengarkanlah rema yang dari Tuhan. Ini sesuatu yang penting, ya. Dan berikutnya, camkanlah, ayat 14, 15. Kemudian ayat yang ke-16. Jadi Tuhan berjanji bahwa bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Itu janji Tuhan. Tuhan berkata melalui Yahasiel ini, Tuhan yang akan berperang. Ya, Tuhan yang akan berperang, bukan kamu. Tapi ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Loh, aneh kan? Katanya Tuhan yang akan berperang. Ya, katanya janjinya kan seperti itu. Katanya yang berperang Tuhan, bukan kita. Tapi mengapa ayat yang ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Aneh juga kan? Katanya kita suruh diam, tapi kok Tuhan berkata besok, ya besok haruslah kamu turun menyerang loh ini, turun menyerang. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lagi aneh-aneh ya kan? Dalam peperangan kan orang Israel, orang Yehuda disuruh kamu berperang. Tapi dalam peperangan itu kamu tidak usah apa?
bertempur. Coba, saudara bisa bayangkan enggak ini? Kan aneh nih. Besok pagi kamu menyerang mereka. Mungkin mereka semangat ya, menyerang. Tentu namanya menyerang, mereka bawa senjata. Tapi besok ya, kamu tidak usah bertempur, tapi berperang, tapi kok nggak usah bertempur, itu bagaimana coba? Berperang tapi nggak usah bertempur. Namanya berperang ya bertempur. Tuhan ki piye sih janjane? Ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai siapa? Kamu. Anak mikir gayanya Tuhan itu kadang bingung ki. Kon berperang tapi kowe aja bertempur. Kon berperang tapi kamu jangan bertempur. Lagi janjane piye gitu kan ya. Oke, berikutnya ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Next, terus 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Jadi kalau orang berperang itu harus seperti ini ya. Menghadapi masalah itu harus tetap percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ketika ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat esok harinya ketika tentara-tentara sudah siap, dia mempersiapkan para penyanyi, paduan suara. Paduan suara ditaruh barisan paling depan. Aneh kan ya? Ya, ngarep berperang tapi ngarepe apa paduan suara. Ya kan? Ini berperang, bertempur dengan Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang Edom. Barisan pertama adalah paduan suara. Arep bertempur kok nyanyi saya gitu kan. Ih janjane karepe piye gitu. Harusnya yang depan itu ya pasukan panah atau apa. Tapi yang paling depan apa? Para penyanyi. Mereka ini adalah paduan suara. Para pemuji, ketika mereka maju, mereka memuji, menaikkan pujian kepada Tuhan. Di situ dikatakan, maka Tuhan
mengadakan penghadangan. Ya, ketika pujian dinaikkan, di situ Tuhan membuat penghadangan. Penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Bagaimana bisa? Woi, saudara, inilah sebenarnya kuasa pujian itu. Pujian penyembahan ini sesuatu yang memiliki kuasa. Di situ ketika dinaikkan dengan kesungguhan, di situ Tuhan melakukan penghadangan. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan membuat kekacauan di kalangan orang-orang Amon, Moab, dan orang-orang Edom. Dimulai dari apa? Bukan pasukan tempur, bukan pasukan panah, bukan pasukan pedang, tapi dari pemuji yang menaikkan pujian kepada Allah. Makanya kalau kita orang-orang percaya, gemarilah, sukailah pujian penyembahan kepada Tuhan, karena di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa penghadangan. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang penting. Jangan asal-asal yang lain menyembah Tuhan, sungguh-sungguh malah gawe status pujiannya kuno. Ya, yang lainnya itu wah sungguh-sungguh mengangkat tangan gawe status suarane fales. Kok iso-iso Tapi di sini sih tidak ada. Ketika umat Tuhan sama-sama menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, di situ Tuhan mengadakan penghadangan. Ini firman Tuhan. Makanya Yosafat tahu dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu betul akan kuasa pujian, makanya sekalipun Tuhan tidak perintahkan itu, ketika bertempur pasukan paling depan itu adalah paduan suara, mereka adalah pemuji, mereka adalah penyembah. Karena dari pujian dan penyembahan itu terjadilah penghadangan. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Makanya sukailah pujian, penyembahan, ini senjata orang percaya untuk Tuhan itu bekerja melakukan penghadangan. Penghadangan atas apa? Penghadangan atas musuh-musuhnya, yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Apa yang dilakukan? Terjadi kekacauan di kalangan orang-orang Moab. Ketika Tuhan mengadakan penghadangan, orang Israel belum sampai di tempat pengintaian, belum. Hanya mereka sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang terjadi adalah orang Amon dan orang Moab, mereka bersepakat, oke, kita akan habisi ini orang-orang dari pegunungan Seir. Kita akan habisi ini orang-orang Edom, ini orang genah. Sekutu ini dipateni dewe. Yang semula itu mereka berembuk bersama-sama bersekutu, oke, kita habisi orang-orang Yehuda, oke, sip, MOU. Tapi ketika Tuhan melakukan penghadangan, orang Amon, orang Moab bersekutu, kita habisi dia, oke, dihabisi. Mati kabeh itu orang-orang Edom, orang-orang dari pegunungan Seir, mati semua. Setelah mati, Tuhan mengadakan kekacauan lagi, orang-orang Amon, orang-orang Moab saling membunuh. Ya ampun, mengapa itu bisa terjadi? Itu kerjanya orang Israel? No, orang Yuda bukan. Itu karena Tuhan. Mengapa Tuhan tersentuh seperti itu, melakukan itu? Coba kita lihat, apa sih janjinya yang dinyanyikan itu apa? Yang dinyanyikan orang-orang penyanyi-penyanyi paduan suara itu apa sih yang dinyanyikan oleh mereka?
ayat yang ke-21. Sambil saya baca aja ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, ini nyanyiannya, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia siapa? Tuhan. Yang dinyanyikan oleh paduan suara itu adalah dia menaikkan betapa Tuhan mengasihi dia. Bukan aku mengasihi dia, enggak. Ya. Bukan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih dia kepada saya. Itu yang dinaikkan. Mereka mengingat, mereka percaya akan kasih Tuhan yang besar kepada dia. Itu yang dinaikkan, itu yang dinyanyikan. Ingat akan segala yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Itu yang dinaikkan. Dia mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Dan disitulah ya, isi pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, ya tidak salah sih ada satu lagu yang gini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku. Tenane. Kita kan berusaha untuk Tuhan, ini loh jasaku. Tuhan, ini loh yang aku punya. Tuhan, ini Allah lah, enggak ada apa-apanya. Tapi yang dinyanyikan itu loh, Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas hidupku. Tuhan, betapa mulia pengorbananmu bagiku. Tuhan, betapa hebat karyamu dalam hidupku. Itu yang dinaikkan. Makanya tadi di awal kita nggak perlulah namanya sombong, menyampaikan proposal kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan ini. Tuhan, aku sudah lakukan itu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jasa-jasanya disampaikan kepadanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu. Ku mau setia, setia selamanya. Alah lah. Apa benar itu? Tapi kalau Tuhan setia, betul-betul dia itu setia kepada kita. Ketika kita mengalami masa sulit, masa sukar, jangan marah dengan Tuhan. Karena justru di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang dihadapi, dialami oleh anak-anak Tuhan, Tuhan ingin memunculkan dalam kesukaran itu muncul pribadi-pribadi yang penuh iman, pribadi-pribadi yang memiliki kesetiaan yang teruji, tidak pribadi-pribadi yang gabuk, gak ada isinya, tapi dalam masa sukar, tapi kita tetap berpengharapan, punya iman, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, inilah namanya tokoh-tokoh iman. Dan itu muncul itu dari kesukaran hidup. Ketika kita bisa bertahan, ya, kita bisa bertahan dalam iman, ini memunculkan pribadi-pribadi yang kuat. Tapi berbeda dengan ketika masa sukar kita marah sama Tuhan, ya nggak jadi. Itu nggak jadi itu model gagal produk. Belajar seperti Musa, lembut hatinya. Dan yang kedua, ingatlah akan kasih Tuhan. Jangan coba-coba nyogok Tuhan dengan apa yang telah kita lakukan. Yang kita lakukan kepadanya itu tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya.
Baru memberi gini aja, aduh terlalu banyak memanipulasi Tuhan. Tuhan, aku memberikan persepuluhan, tapi tujuannya adalah berkatilah aku. Ya, kok kan manipulasi. Tapi kalau Tuhan memberi, kasih Tuhan, rahmat Tuhan, itu murni diberikan kepada kita. Dan itulah yang dinaikkan oleh para pemuji-pemuji itu. Dan akhirnya Tuhan melakukan penghadangan. Cara Tuhan itu tidak bisa dinalar dengan cara manusia. Tapi belajarlah tekun dalam kehendak Tuhan, dalam firman Tuhan, mengerti, pahami firman Tuhan dengan baik sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat di masa-masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.